penting kita berlatih ini betul-betul menjiwai dari janji yang diucapkan tiap-tiap pelatihan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali di channel Warta Jawara Portal Bela Diri Indonesia dan masih bersama dengan saya Woro. Saat ini tim Warta Jawara sedang berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur karena berkesempatan untuk mengulas tentang Indonesia Jiu-Jitsu Karate Association atau Injukan. Dan Sobat Jawara, saat ini sudah bersama dengan kami Bapak-bapak pengurus pusat Indonesia Jiu-Jitsu Karate Association atau Injukan. Ya. Ada Sensei Muhammad Mursyid Joko Waluyo selaku salah satu pendiri Injukan Magetan. Lalu ada Sinpai Rujito Basuki. Selamat malam. Iya, selamat malam Bapak. Selaku Ketua Injukan Magetan, serta Sinpai Bambang Handoko, Sarjana Hukum. Iya, selamat malam Bapak. Selaku Seksi Bantuan Hukum Injukan Magetan. Ya, seperti apa dan bagaimana profil dari Indonesia Jiu-Jitsu Karate Association atau Injukan ini akan kita simak penjelasan dari beliau-beliau ini sesaat lagi. Namun bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Ya, selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Ya. Terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk mengulas tentang Indonesia Jiu-Jitsu Karate Association atau Injukan ini. Ya, bisa Bapak ceritakan apa Injukan ini? Karena mungkin masih banyak Sobat Jawara yang penasaran mengenai Injukan ini, Bapak. Monggo. Iya, terima kasih. Selamat malam dan salam karate. Os. Nah, jadi Injukan ini adalah singkatan dari Indonesia Jiu-Jitsu Karate Association. Ya. Jadi ini adalah seni bela diri tangan kosong yang memadukan antara teknik Jiu-Jitsu dan karate. Itulah Injukan. Oh, begitu Bapak. Dan bisa Bapak ceritakan sejarah berdirinya Injukan ini, Bapak? Iya, untuk Injukan yang ada di Indonesia ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1974 yang lalu. Iya. Jadi sebelum tahun 1974 itu ada orang Indonesia namanya Sensei David Campbell. Mereka belajar di Dojo Seibukan, Kyoto, Jepang. Langsung belajar ke sana. Kemudian setelah meraih dan 5, mereka kembali ke Indonesia pada tahun 1974 itu dan mendirikan Injukan yang berpusat di Salatiga. Kemudian dalam perkembangannya tahun 74 itu Injukan tidak hanya berkembang di Salatiga, namun berkembang di daerah-daerah yang lain seperti di
Semarang, di kota Solo, kemudian di Jawa Barat juga di Bandung, sampai ke Jawa Timur ini di bawah oleh Simpai Mursid ini selaku murid dari Shinsei David ini di Magetan. Murid langsung Iya, murid langsung dia di Magetan, Madiun, Ponorogo, kemudian ke timur di Surabaya juga ada, kemudian di Bali sampai ke Pulau Bali. Jadi Injukan yang didirikan oleh Shinsei David Sembel ini mengalami masa kejayaan antara tahun 74 sampai tahun 1982. Karena apa? Pada saat tahun 1982, kalau kita berkembang, ingin mengembangkan suatu organisasi, tentunya kita ingin mengikuti event-event pertandingan di tingkat nasional. Dan syarat-syarat untuk mengikuti event pertandingan di tingkat nasional ini, kita harus tergabung di dalam FORKI, ya, Federasi Olahraga Karate Indonesia. Dan Injukan pada saat itu belum tergabung, sehingga harus berafiliasi pada salah satu perguruan yang sudah tergabung di dalam FORKI. Ya, ini perguruan ini tidak perlu kami sebutkan. Iya, Pak, tidak apa-apa. Ini ya. Kemudian tahun 82 ini karena sudah berafiliasi, kami pada saat itu sebagai siswa yang ada di Magetan, siswanya dari Simpai Mursid itu diinstruksikan untuk mengganti batch Injukan dengan organisasi karate yang sudah tergabung di dalam FORKI tersebut. Ya. Otomatis Injukan pada saat itu sudah vakum karena sudah berafiliasi, begitu. Semuanya sudah ganti baju. Kemudian latihannya ini sebenarnya kan latihan yang organisasi karate yang baru ini tadi ya. Namun kami masih dilatih teknik-teknik Injukan oleh senior kami pada saat itu. Kami maklumi mungkin praktisi teknik dari organisasi yang kami gabungi ini mungkin tidak bisa menjangkau ke daerah Magetan ini. Sehingga yang kami harapkan pada saat itu kami bisa bertanding, kita bisa bertanding, namun tidak bisa berkembang. Ya, di Magetan ini tidak bisa berkembang. Ini berlangsung selama hampir 35 tahun sampai 2015-an. Jadi mulai 2012. Iya, sekitar 2012. Ini kita tidak bisa berkembang. Kemudian kami bersama Simpai Mursid ini bagaimana Simpai Mursid ini kok kita tidak bisa berkembang. Lebih baik kita kembali lagi ke Injukan. Gitu. Nah, karena yang lain, daerah-daerah yang lain itu sudah tidak ada latihan, yang masih banyak siswanya adalah di Magetan ini, maka kami bersama Simpai Mursid dengan Simpai yang lain itu mendirikan dengan akte notaris nomor 6, yaitu tanggal 12 Desember 2012. Resmi di Magetan ini diakui sebagai organisasi Injukan kembali dengan pendirinya adalah Simpai Mursid ini. Nah. Baik, jadi dari perkembangan dari awal sampai perkembangan saat itu mengalami pasang surut betul, ya. Kayak gitu sampai sebegitunya gitu Pak. Ya. Baik. Apa sih yang menjadi prinsip atau dasar dari Injukan? Prinsip atau dasar daripada Injukan itu adalah berjiwa satria. Berjiwa satria. Berjiwa satria dalam hal ini kita selaku anggota Injukan itu harus jujur, tidak boleh suka berbohong. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua kita rendah hati, tidak rendah diri namun rendah hati. Tidak sombong gitu rendah hati. Kemudian tidak suka membanggakan kelebihan kita. Kemudian berani berbuat. Ini harus bertanggung jawab. Ini prinsip-prinsip yang prinsip-prinsip satria itu tadi. Saya bisa menambahkan, jadi yang paling penting adalah memegang janji Injukan sendiri. Karena tiap latihan kita juga tiap latihan di dojo itu selalu disampaikan janji Injukan, diucapkan itu tidak hanya di dojo aja, tapi harus dalam kehidupan sehari-hari harus diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Prinsip satria ini tadi. Betul. Baik.
Kalau boleh dijelaskan Pak, ada berapa tingkatan sih dalam injukan ini? Mungkin saya bisa jelaskan ya. Iya, monggo Bapak. Jadi di injukan ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan dasar. Iya. Tingkatan dasar itu tingkatan pemula atau murid. Itu kalau kita sebutnya sebagai kohe. Kohe, iya. Itu kohe itu Q10 sampai dengan Q5. Iya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu tingkat lanjut. Yeah. Lanjut ini Q4 sampai dengan Q1. Itu kita sebut sebagai senior atau sinpe. Sinpe tadi senior, ya. Kemudian tingkat mahir yang ketiga, ini tingkat guru. Guru ini dan 1 sampai dengan dan 5. Itu sudah sensei seperti ya, sensei. Itu, ya. Kemudian yang terakhir ini tingkat ahli. Tingkat ahli ini sihan kalau kita sebut. Oh, sihan, itu guru ahli. Ya. Itu dan 5 ke atas. 5 ke atas. Apakah di dalam tingkatan tersebut kan ada tingkat dasar, tingkat senior, sampai mahir ya Bapak ya, sampai ahli. Itu ada perbedaan warna apa sabuk kalau nggak salah ya. Jadi bagaimana tingkat Bapak? Dasar sampai lanjutan ini kalau kita sebut obi berwarna. Jadi putih sampai hitam polos gitu. Yeah. Kemudian yang mahir ini hitam ini, hitam, sabuk hitam ini selernya merah. Kemudian yang ahli ini sabuknya merah. Jadi untuk tingkat dasar itu kalau ada siswa baru masuk di injukan itu Q10, langsung Q10 itu. Q10 itu sabuknya putih. Putih itu dia mempelajari materi Q10 kurang lebih selama 6 bulan. 6 bulan atau 30 kali pertemuan. 30 kali pertemuan. Setelah diuji lulus, mereka ke Q9 putih ada ini seleretnya warna hijau. Gitu ya. Sampai diuji terus sampai tadi disampaikan sampai tingkatan ke Q5. Q5 itu warnanya biru, ada stripnya itu coklat muda. Itu namanya tingkat dasar. Kemudian ada tingkat lanjutan seperti tadi disampaikan oleh Bapak. Jadi setiap tingkatan itu apakah dalam waktu tempuhnya itu sama atau berbeda ini Bapak? Oh, berbeda ya. Jadi untuk tingkat dasar ini biasanya ditempuh hanya 30 kali pertemuan atau kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya. tadi. Kemudian untuk tingkat lanjutan yang Q4 sampai Q1 tadi itu ditempuh selama 50 kali pertemuan sampai 60 kali pertemuan, kurang lebih 12 bulan. Iya, untuk tingkat lanjutan tadi. Iya. Karena apa? Tingkat lanjutan itu nanti bisa menjadi instruktur pelatih. Makanya untuk tingkat lanjutan itu di dalam injukan ini disebut simpe atau murid yang senior. Ya, sedangkan tingkat dasar ini nanti diinjukan disebut sebagai kohe atau siswa kan gitu. Baik. Ya. Jika diperkenankan Bapak, materi apa saja yang diajarkan di injukan ini? Iya. Monggo. Untuk materi di injukan ini banyak sekali yang disampaikan karena ini adalah gabungan dari jujitsu dan karate kan itu. Antara lain yaitu taisu ringan, yaitu pemanasan ini dimulai dari ujung jari kaki sampai kepala ini digerak-gerakkan semua. Kemudian ada taiso berat, kemudian ada basic di tempat, kemudian ada basic jalan, kemudian ada okemi itu jatuhan okemi itu jatuhan. Kemudian ada komite itu pertarungan itu pertarungan atau mungkin yang lain sambung gitu itu komite. Kemudian ada juga kata. Jadi kata dari karate itu. Dan semuanya untuk materi diinjukan ini telah dirangkum di dalam ini kurikulum. Di mana kurikulum 2017 ini tebalnya sekian ini mencakup latihan dasar dan lanjutan dari injukan ini. Sudah terangkum dalam kurikulum. Baik. Baik Bapak, pastinya di dalam suatu ini disebut perguruan ya. Iya. Perguruan. Itu
tak lepas dari lambang dari perguruan Oh, itu iya. sendiri. Bisa Bapak jelaskan tentang makna dari lambang Oh, iya. Injukan ini, Bapak? Mungkin saya bisa bantu. Jadi Monggo. lambang dari Injukan ini kita bisa jelaskan, ini ada lingkaran di ini ya. Iya. Lingkaran ini Lingkaran melambangkan tepi itu. kesatuan utuh gitu loh. Ya. Iya. Jadi nggak terpecah bulat nih. Iya. Ini suatu organisasi melambangkan ini tidak pecah. Jadi bersama-sama nanti melaksanakan visi dan misi sesuai dengan tujuan. Iya. Ya, kemudian ada ini genggam tangan Genggaman ini. tangan, ya. Di bawahnya ada huruf kanji ini, karate ini melambangkan bahwa ini adalah seni bela diri tangan kosong. Iya. Kemudian di bawahnya ini berlandaskan ini ada pita putih, Iya. ada tulisannya Goju-ryu Karate Seibukan. Ini adalah aliran yang kita pelajari. Goju-ryu Kemudian Karate ada Seibukan. Seibukan Karate Do Indonesia, ini adalah suatu lembaga karate Iya. yang aslinya ini dari Jepang. Iya. Kita awalnya dari Seibukan Karate Do Jepang di Jepang saja. Iya. Gitu. Ya. Kemudian Injukan ini seperti yang sampaikan ini adalah singkatan Indonesia Jiu-Jitsu Karate Association. Ini Siap. adalah seni bela diri antara cabang karate dan juga Jiu-Jitsu. Siap, Bapak. Setelah dari lambang, pastinya ada juga semboyan dari perguruan itu sendiri. Mungkin bisa Bapak terangkan makna atau maksud dari semboyan Injukan. Iya. Monggo. Semboyan dari Injukan ini adalah jadi pantang kita mencari musuh. Iya. Ya. Tapi kalau berjumpa dengan musuh kita tidak berlari karena kita punya jiwa satria. Iya. Jadi kita belajar bela diri betul-betul untuk bela diri untuk membela diri sendiri. Jadi belajar untuk berkelahi atau membela diri. Iya. Tapi di lain sisi kita juga nggak boleh mencari kesalahan atau mencari musuh gitu. Siap, Tapi siap. misalkan ada bahaya mengancam dari kita Iya. sudah siap untuk membela diri. Jadi nggak boleh lari. Iya. Kira-kira apa ciri khas dari Injukan ini, Bapak? Ciri khasnya jelas di Injukan itu adalah full body contact. Jadi latihannya iya, memang benar-benar kayak makanya gitu. ini di belakang ini ada full body contact. Oh. Ya, ini ciri khas dari Injukan. Oh, begitu. Jadi Iya, itu. latihannya memang benar-benar Disiplin keras. Iya. Jadi kita Pukul, menciptakan pukul. suatu tenaga juga untuk latihannya, tenaga keras, Iya. kecepatan. baik. Sejauh ini, Bapak, bagaimana perkembangan dari Injukan di Indonesia dan khususnya di Kota Magetan sendiri? Iya, kalau di Magetan ini Injukan ini sudah dikenal saya kira. Iya. Karena sejak dulu seperti tadi kami sampaikan sejarah, Iya. sampai sekarang masih ada sehingga masyarakat itu sudah mengenal Injukan. Namun secara nasional ini memang kita kurang dikenal. Memang kurang dikenal. Makanya di awal tadi kami menyampaikan bahwa di bulan April 2019, Iya. jadi tahun kemarin, Iya. kami sudah dengan para simpai senior kami Iya. yang ada di Jakarta, kemudian di Bali, kemudian di Solo, pokoknya kota-kota yang lain untuk bersama-sama memajukan Injukan Injukan. ke depan Orientasional. secara Iya. nasional. Iya. Baik, baik. Iya. Mungkin dapat dijelaskan, Bapak, prestasi-prestasi apa saja yang sudah pernah diraih oleh para atlet Injukan? Iya, untuk Begitu. prestasi setelah 2012 kami berdiri ini di kurang lebih tahun 2013 di Nganjuk itu ada kejuaraan karate terbuka Kapolres Cup. Ya, Kapolres Cup Nganjuk itu kejuaraan karate terbuka. Kami berusaha mengikuti Iya. di sana di Nganjuk ini dan alhamdulillah kita mendapatkan juara Juara tiga. juara 3. Juara 3 di Iya, sana. di sana. Untuk komite. Iya. Oh, Kelas begitu. SD. Kelas SD. SD ya. Iya. Baik. Tapi sebelumnya Injukan sendiri sudah pernah ikut ke kompetisi-kompetisi seperti itu, Bapak? Untuk antar intern Injukan, Oh, seperti iya itu. itu sudah ada. Tapi kalau mengikuti ke event Di luar. yang dilaksanakan oleh KONI, Iya. ini tentunya ya tidak boleh karena Injukan itu sendiri kan full body contact, sedangkan Polri itu kan kontra kan Iya. itu yang dia. Iya.
Banyak didisnya. Iya. Mungkin bisa Bapak sampaikan kira-kira bagaimana cara dan persyaratan apa saja untuk dapat mengikuti latihan di Injukan ini, Bapak? Iya, untuk latihan di Injukan ini terbuka untuk siapa saja. Ya, jadi untuk semua golongan. Minimal usia ini 8 tahun. Minimal usia 8 tahun. 8 tahun, kemudian sehat jasmani, sehat rohani. Kemudian tidak terikat dengan perguruan yang lain. Ini salah satu persyaratan untuk jadi masuk di anggota juga. Terikat itu ikut aliran yang lain. Iya, murni kan. Jadi kita minta surat pernyataannya. Oh begitu. Jadi nggak boleh bercabang ya, jadi Bapak ya. Gitu. Kalau untuk tempat latihannya sendiri, Bapak, ini di mana? Untuk tempat latihan itu ada di Jalan Salak. Ya, di Jalan sini. Ya. Kemudian ada di Duju Koramil Magetan. Ya. Kemudian ada di Desa Cijeruk, Candirejo. Oh, Candirejo sini ya. Candirejo ini. Kemudian ada di Sarangan. Sarangan juga SD Sarangan. SD Sarangan. Iya. Kemudian di MTS ya. MTS Getas Anyar. Dulu pernah di SMA juga, SMA 3 Magetan. Iya. Jadi cukup cukup berkembang kalau di Magetan sendiri gitu. Ya, harapannya untuk kedepannya ini bisa keluar dari Magetan juga gitu ya, Pak. Baik, ini yang terakhir, mungkin ada pesan yang ingin Bapak-bapak sampaikan tentang kerukunan dan perdamaian untuk bela diri di Indonesia guna mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Monggo dari Bapak Rujito. Iya. Kalau kita melihat sekarang ini memang perkembangan bela diri di Indonesia ini sangat banyak sekali. Iya, Bapak. Kita menyadari mereka adalah mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Oleh karena itu kita harus menghormati mereka. Sebagaimana prinsip dari Injukan itu sendiri adalah menghormati, menghormati perguruan yang lain yang ada. Ini sebagai modal kita untuk bersatu membangun negeri kita. Gitu. Dari Pak Bambang? Mungkin ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Indonesia ini kan bermacam-macam suku, agama, juga kebudayaan juga, kemudian untuk seni bela diri juga macam-macam. Ya alhamdulillah selama ini dari Injukan sendiri nggak pernah misalnya ada selisih dengan perguruan yang lain gitu loh. Jadi kita selama ini kita pertahankan seperti itu. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin dari Sensei Muhammad Mursyid ada yang ingin disampaikan, Bapak? Ya, yang penting kita berlatih ini betul-betul menjiwai dari janji yang diucapkan tiap-tiap latihan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Itu yang penting. Iya. Begitu saja, Bapak? Iya. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasan waktu dan kesempatannya untuk berbincang-bincang tentang Indonesia Jiu-Jitsu Karate Association atau Injukan. Semoga apa yang Bapak-bapak sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat. Ya. Sukses selalu untuk Indonesia Jiu-Jitsu Karate Association atau Injukan ini. Amin. Ya, Sobat Jawara, demikian perbincangan kami bersama Bapak atau Sensei Muhammad Mursyid selaku salah satu pendiri Injukan Magetan, Sinpai Rujito Basuki, serta Sinpai Bambang Handoko Sarjana Hukum selaku pengurus pusat Indonesia Jiu-Jitsu Karate Association atau Injukan Magetan, Jawa Timur. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan pengetahuan seputar bela diri dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Semoga Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi. Tetap semangat, salam bela diri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk semuanya.